Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali lagi dengan saya, Karissa Amadia Selindeo, mahasiswa semester 3 di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus dengan program studi pendidikan agama Kristen. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas satu materi dengan judul proses penyelamatan. Dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai ke-9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Keselamatan adalah kata Allah yang berdaulat. Tuhan mengerjakan keselamatan dalam kedaulatannya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu prinsip grace adalah penyelamatan atau kasih karunia. Nah, dalam bahasa Inggris, kasih karunia adalah grace, dan dalam bahasa Yunani adalah charis. Charis tidak boleh hanya diartikan sebagai hadiah, tetapi dapat diartikan juga itu sebagai suatu pengorbanan. Nah, Allah menyelamatkan manusia menurut kedaulatannya. Arti berdaulat atau arti kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi atau kerelaan kehendaknya. Nah, yang pertama, keselamatan adalah pengorbanan, dan yang kedua adalah kedaulatan. Yang ketiga, penyelamatan Tuhan itu dilakukan dalam suatu proses. Karena itu ditinjau terhadap 3 aspek waktu. Aspek pertama, Allah merencanakan keselamatan. Kapan? Di kekekalan sebelum dunia ini dijadikan. Nah, ini adalah awal dari rencana Tuhan. Prosedur dari keselamatan ini dapat kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Keselamatan adalah manifestasi dari hikmat Allah dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-24. Sifat karya Allah adalah berdaulat. Kerelaan kehendaknya, keputusan kehendaknya, kita bisa lihat dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5, 9, dan 11. Lalu dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-19, salib adalah karya Allah yang paling luar biasa. Salib adalah kejutan Allah, surprise Allah, sehingga iblis pun tidak sadar akan hal itu, bahwa karya Allah yang begitu besar adalah kasih karunia yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada manusia, sehingga manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Kemudian karya Allah ini juga adalah berdaulat. Karya Allah adalah sebuah dimensi waktu. Artinya dalam rencana keselamatan atau kekekalan, dalam rencana keselamatan ini tidak ada keterlibatan manusia. Nah, di dalamnya begitupun dengan pengadaan keselamatan dalam masa lampau, manusia tidak berperan di dalamnya. Nah, sehingga pada penerapan keselamatan atau progresif, manusia terlibat dalam penerapan tersebut. Dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Penerapan keselamatan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan. Sangat jelas di sini bahwa manusia terlibat dalam penerapan keselamatan ini. Nah, demikianlah yang menjadi penjelasan saya tentang keselamatan itu adalah karya Allah yang begitu sempurna yang dinyatakan lewat salib Kristus.